Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis hukum dalam dunia ketiga. Di sini kami mengangkat studi kasus tentang analisis hukum dan kebijakan pada kasus kecelakaan terjadi PLTU Tanjung Awar-Awar, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di sini sebelum saya memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama ada Aradia Marta dengan NIM terakhir 001, kemudian ada Nailatul Aiziza dengan NIM terakhir 008, kemudian ada Pasha Febri Rahayu dengan NIM terakhir 020, serta ada Salsa Bila Maura Arji dengan NIM terakhir 025. Tanpa memperpanjang-panjang waktu lagi, di sini teman saya akan mempresentasikan hasil analisis yang telah kami buat. Baik, yang pertama yaitu ada deskripsi kasus. Kami mengambil kasus insiden kecelakaan kerja terjadi di PLTU Tanjung Awar-Awar ketika seorang pekerja melakukan pengangkatan kompresor di area kerja lantai atas yang tidak layak digunakan. Kondisi lantai yang rapuh dan tidak memenuhi standar keselamatan kerja menyebabkan lantai ambles secara tiba-tiba, sehingga korban terjatuh dari ketinggian dan mengalami cedera berat sehingga meninggal dunia, meskipun sempat mendapatkan perawatan medis. Kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan pada sarana dan prasarana kerja, penggunaan alat pelindung diri yang tidak memadai, serta kurang optimalnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, insiden ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengendalian risiko kerja di lingkungan industri berisiko tinggi, sehingga menjadi pelajaran penting akan perlunya penerapan K3 secara menyeluruh dan konsisten untuk mencegah kecelakaan kerja serupa di masa mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya faktor penyebab. Nah, berdasarkan hasil analisis kasus, kecelakaan yang terjadi di PLTU Tanjung Awar-Awar ini disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu seperti faktor teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Nah, yang pertama itu faktor teknis. Nah, itu tuh ada korban terjatuh akibat lantai yang keropos dan tidak mampu menahan beban. Nah, sehingga menjadi ambles saat pekerja melakukan pengangkatan kompresor. Lalu selanjutnya faktor administratif dan manajemen K3. Nah, pada temuan awal pengawasan ketenagakerjaan itu menunjukkan bahwa adanya kelemahan inspeksi rutin seperti pemeliharaan fasilitas, terus identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang sebelum pekerjaan dilakukan. Nah, hal ini tuh bisa mengindikasikan bahwa adanya sistem keselamatan kerja belum diterapkan secara optimal, terutama pada pekerjaan yang berisiko tinggi seperti kerja di ketinggian. Nah, selanjutnya itu ada faktor APD, yang dimana pekerja itu hanya menggunakan helm dan sepatu keselamatan tanpa pelindung seperti body harness atau sistem penahanan jatuh. Next. Nah, selanjutnya regulasi UU Ketenagakerjaan Keselamatan Kerja. Nah, dari sisi hukum, kasus ini bertentangan dengan beberapa regulasi K3 yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pada pasal 3 ini mewajibkan pengusaha menjamin tempat uh, kerja yang kondisi aman, termasuk bangunan dan lingkungan kerja yang layak. Seperti kondisi lantai kerja yang rapuh menunjukkan kegagalan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perspektif sebagaimana diatur pada undang-undang ini. Selanjutnya yang kedua itu UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya pasal 86 yang menegaskan bahwa setiap pekerja itu berhak memperoleh perlindungan keselamatan dan keselamatan kerja. Nah, fakta pada pekerja yang tidak dibekali APD ini tuh menunjukkan resiko bahwa hak normatif pekerja itu belum terpenuhi. Nah, selanjutnya ada manajemen K3, peraturan nomor 50 tahun 2012 yaitu mengharuskan perusahaan berisiko tinggi itu melakukan identifikasi bahaya penilaian resiko. Dan kegagalan deteksi ini tuh kondisi lantai rapuh menunjukkan bahwa implementasi SMK 3 belum efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
maaf. Selanjutnya regulasi SMK 3 atau APD. Pemerintah tahun 50 tahun 2012 tentang SMK 3 itu mengharuskan industri yang eh, seperti beresiko tinggi seperti PLTU itu melakukan identifikasi bahaya. Nah, penilaian ini tuh untuk mengendalikan resiko secara terorganisir. Nah, selanjutnya pada Permenaker nomor 8 tahun 2010 ini tuh mewajibkan perusahaan tuh menyediakan APD sesuai standar dan gratis. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada implementasi K3, pengenalan teknis, dan APD. Nah, pada aspek ini perusahaan itu memiliki kewajiban untuk memastikan kondisi fisik area kerja benar-benar aman. Terus terutama pada kasus lantai kerja yang rapuh menunjukkan bahwa inspeksi sarana kerja itu belum berjalan secara optimal. Nah, perusahaan itu harus melakukan audit menyeluruh dan memperbaiki permanen seperti pemasangan guardrail serta jaringan pengamanan di area beresiko jatuh. Inspeksi rutin juga harus terdokumentasi dengan baik agar potensi bahaya dapat teridentifikasi sejak dini. Selanjutnya ada penggunaan alat pelindung diri. Nah, alat pelindung ini tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. APD seperti body harness harus dipasang dengan benar dan terhubung pada aktor poin yang layak. Nah, pengawasan ketat sangat diperlukan untuk memastikan APD digunakan secara efektif sehingga benar-benar mampu mencegah kecelakaan kerja, bukan sekedar memenuhi kewajiban tertulis. Selanjutnya ada implementasi K3 administrasi dan pelatihan. Nah, dari sisi ini penerapan SOP kerja di ketinggian itu harus dilaksanakan secara konsisten, termasuk sistem permit to work dan pengawasan ketat, terutama pada fase akhir pekerjaan. Nah, pada tahap ini kecelakaan itu cenderung meningkat karena pekerja itu mudah lelah atau mulai kurang waspada. Pelatihan K3 rutin itu menjadi kunci utama untuk membangun budaya keselamatan. Pekerja harus dibekali kemampuan mengenali bahaya, memahami hak untuk menghentikan pekerja yang tidak aman, serta mengikuti simulasi evakuasi. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, kesadaran dan kepatuhan terhadap K3 itu dapat meningkat secara signifikan. Next. Selanjutnya ada penerapan hukum. Nah, dari sisi ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu menegaskan bahwa perusahaan dapat dikenai sanksi administratif apabila gagal menjamin keselamatan kerja. Sanksi tersebut itu dapat berupa teguran, perbaikan perintah, terus hingga penghentian sementara kegiatan kerja. Apabila kelalaian tersebut tergolong berat atau menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal, maka sanksi pidana dapat diperlakukan. Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada individu tersebut, tetapi juga dibebankan kepada perusahaan sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama menyediakan lingkungan kerja yang aman. Next. Selanjutnya ada outcome dan impact, di mana insiden ini menyebabkan kematian pekerja, apalagi biasa pekerja itu para lelaki yang merupakan tulang punggung keluarga yang dapat menyebabkan trauma keluarga, serta kehilangan nafkah pencaharian, serta menurunkan kepercayaan dan motivasi rekan kerja, dan menghambat operasional PLTU dengan biaya investigasi dan reputasi yang rusak. Dalam jangka panjang, kasus ini mendorong reformasi K3 industri untuk mengurangi kecelakaan melalui standar yang lebih ketat. Nah, selanjutnya itu ada analisis teori Goldstein. Teori Norman Goldstein tahun 2008 itu menekankan kebijakan lindungi hukum populasi dari bahaya preventable seperti APD tidak lengkap, via Permenaker nomor 8 tahun 2010. Nah, prinsip ini sejalan dengan prinsip Islam moderat yang memprioritaskan kurangi mudarat jauh sementara maslahat capai manfaat luas melalui APD lengkap dan pengawasan yang selaras guna menurunkan insiden. Nah, Goldstein ini juga menekankan untuk penguraian. Nah, Goldstein ini menguraikan kerangka public health law yang memprioritaskan pencegahan resiko sistematik melalui regulasi yang wajib, seperti penyediaan APD standar dan pengawasan fasilitas kerja bukan hanya tentang tanggung jawab individu,
Dalam kasus PLTU ini, lantai yang rapuh dan APD tidak lengkap merupakan bahaya preventable yang melanggar prinsip ini karena Permenaker tahun 2008 nomor 8 tahun 2010 itu mewajibkan APD SNI secara gratis sesuai dengan risiko jatuh yang mirip dengan teori Ghosting, yang mirip dengan model Ghosting untuk mengurangi ancaman keselamatan kerja. Jadi kesimpulannya adalah prioritas audit dan teknis, APD dan spesifik, SOP izin kerja, pelatihan rutin dan audit itu merupakan syarat berkelanjutan dari SMK 3 untuk pencegahan yang komprehensif, integrasi, regulasi, dan perspektif Islam dan evaluasi terus-menerus akan selamatkan nyawa untuk meningkatkan produktivitas dan mewujudkan maslahat di sektor industri beresiko tinggi. Mungkin presentasi dari kami cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.